Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait karakter building kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Widyatama dengan NIM 270237204, program studi Teknik Industri BINUS Online. Pada presentasi ini berjudul Edukasi Energi Bersih, Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Melalui Kampanye Energi Terbarukan yang mendukung SDG 7 Affordable and Clean Energy. Pertama, kita ke latar belakang permasalahan energi di Indonesia. Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Penggunaan energi ini memicu emisi karbon, pemanasan global, dan ketimpangan akses energi bersih. Selanjutnya, pentingnya edukasi energi terbarukan. Potensi energi terbarukan Indonesia besar, seperti tenaga surya, angin, biomasa, dan panas bumi. Namun, literasi masyarakat masih rendah dan adopsi teknologi ramah lingkungan belum merata. Lalu tujuan proyek ini untuk meningkatkan kesadaran pemahaman masyarakat tentang manfaat energi bersih serta mendorong partisipasi aktif dalam transisi energi terbarukan dan berkelanjutan. Lalu rumusan masalahnya adalah, lalu bagaimana cara mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat tentang energi bersih dan terbarukan? Di sini fokus strateginya adalah melalui strategi edukasi dan kampanye yang efektif, kami ingin mengajak masyarakat untuk berperan aktif, meningkatkan lingkungan ramah energi, sekaligus mendukung pencapaian SDG 7. Nah, di sini hasil temuannya adalah saya mewawancarai dengan Bapak Leo, salah satu mechanical engineer di MSK Covertech Hungary di Eropa. Berikut juga saya tampilkan linknya. Nah, hasil temuannya adalah pertama tingkat implementasi energi terbarukan di Eropa. Penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik dan skuter telah didukung infrastruktur yang merata, bahkan di kota kecil. Terdapat banyak stasiun pengisian daya umum, sementara skuter listrik dapat menggunakan listrik rumah tangga. Lalu pemanfaatan energi terbarukan di sektor industri ya sudah mengintegrasikan energi bersih, misalnya panel surya di fasilitas produksi dan biogas dari limbah peternakan. Peralatan operasional seperti forklift dan lifter dan juga kren dan sebagainya sudah beralih ke tenaga listrik. Lalu kesadaran dan dukungan publik. Kesadaran masyarakat Eropa terkait energi terbarukan cukup tinggi. Edukasi publik berjalan dengan baik, kebijakan pemerintah selaras dengan aktivis lingkungan untuk mendorong penggunaan energi bersih. Dan perbandingan dengan Indonesia, Indonesia tertinggal dalam transisi energi bersih. Potensi energi seperti panas bumi, biomasa, angin, dan surya belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan pun masih terbatas, dan edukasi publik pun belum merata. Nah, solusi yang ditawarkan adalah yang pertama, edukasi berbasis data lokal. Nah, ya jadi materi yang disusun itu berdasarkan wawancara dan kuesioner untuk memastikan relevansi dengan kondisi setempat, terutama di daerah Indonesia. Lalu selanjutnya contoh nyata implementasinya itu menampilkan studi kasus suksesnya penerapan energi bersih untuk memberikan inspirasi. Lalu panduan praktis hemat energi. Pembagian brosur, unggahan, digital berisi langkah-langkah hemat energi yang sederhana. Kegiatan lanjutannya adalah mengadakan pertemuan komunitas berskala, ya, dan juga perlunya sesi tanya jawab dengan pemerintah serta mitra energi. Nah, di sini refleksi pribadi, ya, pengalaman tinggal dan bekerja di Hungaria memberikan saya kesempatan melihat langsung keberhasilan transisi energi bersih yang terintegrasi, didukung infrastruktur yang merata, pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya dan biogas, serta kesadaran publik yang tinggi. Di lingkungan saya sendiri, penggunaan kendaraan listrik untuk forklift dan lifter sudah menjadi standar, menunjukkan komitmen industri terhadap efisiensi energi dan pengurangan emisi. Perbandingan dengan Indonesia memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan dalam pemanfaatan potensi energi terbarukan. Infrastruktur pendukung dan edukasi publik, hal ini menginspirasi saya untuk berkontribusi dalam pengembangan energi bersih di Indonesia. Karena saya yakin dengan kebijakan yang konsisten, investasi, infrastruktur, insentif pengguna, dan peningkatan literasi energi, target SDG 7 dapat tercapai. Dan untuk memastikan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Ini penutup ya dari presentasi ini. Kesimpulan proyek ini menunjukkan bahwa edukasi energi bersih merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempercepat transisi menuju masa depan yang berkelanjutan.
Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, biaya awal yang tinggi, serta kurangnya sosialisasi dapat diatasi dengan kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan individu. Bukti nyata implementasi energi terbarukan seperti yang ditemukan di Hungaria membuktikan bahwa keberhasilan transisi energi sangat mungkin dicapai jika semua elemen bergerak bersama. Saran, agar tujuan SDG 7 tercapai, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang konsisten, memberikan insentif bagi penggunaan energi bersih, memperluas infrastruktur pendukung, serta mengintegrasikan edukasi energi terbarukan ke dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, kampanye publik perlu dilakukan secara berkelanjutan dan relevan dengan kondisi lokal, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat. Harapan saya berharap proyek seperti ini dapat menjadi inspirasi untuk inisiatif serupa di berbagai daerah Indonesia. Dengan semangat gotong royong, dukungan teknologi, dan komitmen bersama, kita dapat membangun sistem energi yang bersih, andal, dan terjangkau bagi semua. Langkah-langkah kecil yang konsisten ini hari ini yang akan menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih hijau, sehat, dan sejahtera bagi generasi mendatang. Berikut merupakan referensi dari proyek kami. Ya, itu terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.